Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang kelima itu adalah at-tahalli bil akhlaqil fadilah wal hamidah. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang utama dan terpuji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau contoh yang komplit. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Sesama manusia, bukan malaikat yang diturunkan. Karena kalau malaikat, maka akan susah kita mencontohnya. Bukan juga macam Superman. Yang Superman itu kehidupan pribadinya orang tidak mengetahui. Tapi contoh ini dari jenis manusia. Dari bangsa Arab waktu itu. Nah, di antara sifat beliau, azizun alaihi ma'anittum. Terasa sangat berat bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang membuat kalian susah. Ini jadi satu sifat, yakni sifat empati. Ketika umatnya itu menderita, beliau terasa sakit. Beliau merasa berat. Harisun alaikum. Sangat berkeinginan atas kalian itu untuk beriman dan selamat di dunia maupun akhirat. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman itu sangat berbelas kasihan, sangat penyayang. Ini tiga sifat di sini, punya empati, kemudian punya keinginan umat itu baik. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan siswa itu, kita hendaknya berkeinginan agar siswa itu menjadi yang terbaik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dikarenakan kasih sayang, karena rahmat dari Allah lah, linta lahum, engkau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Andai engkau itu keras kepala, keras hati, kasar dan keras hati, lam fadlu min haulik. Niscaya mereka itu akan lari dari sisi engkau. Kemudian fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi seorang pendidik juga begitu, jangan menyimpan dendam kepada murid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat marah kepada Hindun. Beliau sangat marah kepada Wahsy yang membunuh paman beliau. Tetapi begitu mereka itu masuk Islam, Rasulullah maafkan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Jadi bukan hanya dimaafkan, tapi dimintakan ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan mereka. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam hal ini dalam hal perang ya. Tapi ini umum. Sehingga seorang guru itu juga bisa bermusyawarah dengan murid. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini sifat yang mesti ada pada seorang pendidik. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai sebuah contoh dalam Sahih Bukhari. Beliau pernah suatu ketika berjalan bersama Anas bin Malik. Beliau memakai selendang. Kemudian seorang A'rabi datang menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras. Kata Anas, hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku melihat bekas tarikan selendang ini yang keras, karena selendangnya kasar, ditarik, berbekas di leher beliau. Bekas tarikan itu. Kemudian orang tadi berkata, orang Arabi, orang gunung, orang Badui lah kalau kita, orang udik ya, yang nggak ngerti
peradaban di kota. Dia katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi kenal saja beliau kalau ini adalah Rasulullah. Tapi dasar nggak punya adab. Nggak punya adab karena memang nggak tahu. Nanti beda dengan orang nggak punya adab padahal dia itu harusnya ngerti. Kalau ini orang Arabi memang nggak ngerti, maka Rasulullah berlaku lembut kepada mereka. Dia katakan, wahai Muhammad, murli mimma lillahi alladhi indak. Perintahkan untuk memberikan kepadaku dari harta Allah yang ada pada diri engkau. Jadi ini walaupun kasar tapi dari sisi etikot itu sebetulnya bagus juga. Itu hartanya Allah yang ada pada sisi engkau, berikan kepadaku. Maka Rasulullah kemudian menoleh kepada lelaki tersebut, summa dhahika. Kemudian beliau tertawa. Coba bayangkan. Tidak marah, tidak kemudian apalagi menyuruh menangkap dengan alasan penghinaan dan sebagainya, tidak. Beliau tertawa. Summa amarolahu bi'ata. Kemudian beliau memerintahkan sahabat untuk memberikan harta yang diminta oleh lelaki tersebut. Ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kitab ini banyak juga kisah-kisah yang lain yang intinya dengan kita membaca, tujuan kita bukan sekedar paham, tetapi kita tancapkan di benak kita keinginan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, kepada para guru-guru di negeri kita ini dan juga negeri kaum muslimin, pendidik-pendidik yang seperti ini sifatnya. Dan sifat ini tidak mudah. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Ali Imran ini, beliau bisa bersifat seperti itu. Allah katakan, fabima rahmatim minallah. Itu karena rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi jangan juga kita merasa, wah kita sudah mengaji ini, kita bisa seolah-olah diri kita sendiri yang membentuk sifat ini. Kita berupaya. Tapi karena karunia Allah lah seorang guru itu bisa berlaku lapang dada, bisa berempati, bisa muncul sifat-sifat yang terpuji ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dan ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Mencontoh Rasul itu bukan hanya dari sisi apa yang nampak. Yang nampak dari Rasulullah nanti caranya begini, 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 tidak. Itu satu langkah yang bagus. Tetapi nggak cukup. Mencontoh Rasulullah SAW dalam mendidik itu termasuk mencontoh akhlak beliau. Mencontoh hal yang tidak kelihatan, yakni berupa pikiran, perasaan beliau ketika mendidik. Menghadirkan hal itu yang sangat berat, saya rasa di kalangan para guru. Yang ada di benak mereka ketika mengajar, mendidik itu apa? Motivasi mereka di dalam melakukan pendidikan itu apa? Apakah ngajar pangkat, ngejar jabatan, ngejar angka kredit? Kalau itu yang mendominasi di dalam benak para pendidik, sudah innalillah wassalam sudah. Nggak bisa kita berharap banyak. Bagaimanapun keahlian itu diperoleh. Tapi hal yang nggak kelihatan ini yang penting untuk ditanamkan di benak para guru, para ustadz. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kesimpulannya dari sifat ini adalah bahwasanya akhlak, ya sifat-sifat yang terpuji itu haruslah ada bagi orang yang mengajar untuk menghiasi dirinya dengan sifat itu. Kemudian dia hendaknya mendorong peserta didik untuk juga mensifati diri dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua, perkataan yang baik. Ini ketika berbicara, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian basyasatu wa talaqatul wajh.
raut muka yang cerah, yang menyenangkan, itu termasuk sebab-sebab yang bisa menghilangkan penghalang antara guru dengan murid. Jadi akan mudah murid interaksi itu akan mudah. Ketika sudah melihat wajah gurunya aja menakutkan, itu sudah jadi satu halangan. Kemudian yang ketiga, kelemah lembutan, lapang dada, itu mutlak ada di dalam menghadapi orang-orang yang tidak mengerti. Sebagaimana yang terjadi Rasulullah saat ditarik selendangnya oleh seorang Arabi tadi. Sifatnya harusnya begitu. Untuk orang yang jahil. Untuk orang yang sudah mengerti, Rasulullah bisa keras. Bisa keras. Sebagaimana kita bisa lihat riwayat beliau menasihati Usamah kemarin. Sampai marah beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau marah. Gara-gara apa? Sudah ngerti sebetulnya, tetapi memakai pakaian dari sutra misalnya. Dan riwayat-riwayat yang lain ada juga marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.